Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai reaksi kimia, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali proses kimia yang berlangsung di lingkungan kita. Proses kimia sendiri diartikan sebagai interaksi materi yang kemudian menghasilkan produk baru setelah melalui serangkaian reaksi kimia. Untuk itulah di sini kami akan mencoba menjelaskan reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Saya Mutia Nasution, 18036090 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan partner saya Fadilatul Zikra 18036084, Hainunisa Safitriza 18036086, dan Mega Salamatul 18036088. Hal yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini mencakup tujuan praktikum, dasar teori, tipe reaksi-reaksi kimia, dan terakhir adalah kesimpulan. Tujuan praktikum reaksi-reaksi kimia yaitu untuk mengamati beberapa tipe reaksi kimia, mengidentifikasi beberapa hasil reaksi, dan menyimpulkan perubahan kimia serta dapat menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar teori tentang reaksi kimia. Kita tahu kan bahwa reaksi kimia adalah suatu perubahan dari suatu senyawa atau molekul menjadi senyawa lain atau molekul lain, di mana reaksi kimia yang terjadi pada senyawa anorganik biasanya merupakan reaksi antar ion, sedangkan reaksi pada senyawa organik ditandai dengan adanya pemutusan ikatan kovalen dan pembentukan ikatan kovalen yang baru. Pada suatu reaksi yang berlangsung dalam beberapa tahap untuk menghasilkan suatu senyawa, biasanya kita kenal dengan istilah intermediate, atau suatu yang dapat atau tidak dapat diisolasi. Teman-teman tahu kan bahwa kelarutan zat padat dalam kelarutan bertambah bila suhu dinaikkan. Itu disebabkan karena umumnya proses kelarutan bersifat endoterem, akan tetapi ada beberapa zat yang sebaliknya, yaitu eksoterem dalam melarut. Jika suatu kelarutan zat padat bertambah dengan kenaikan suhu, maka kelarutan gas berkurang bila suhu dinaikkan, karena gas menguap dan meninggalkan pelarut. Adapun pengertian reaksi kimia lain, yaitu adalah proses perubahan reaksi menjadi hasil reaksi, di mana reaksi kimia berjalan dengan kecepatan atau laju tertentu. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktornya itu bisa jadi suhu, konsentrasi reaksi, sifat reaksi, dan katalis. Dalam ilmu kimia, reaksi merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat kimia dari suatu atau berbagai zat. Perubahan yang terjadi adalah bukti terjadinya reaksi kimia. Secara umum, reaksi kimia terbagi menjadi dua, yaitu reaksi asam basa dan reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara reduktor dan oksidator, serta adanya perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan netralisasi ion H+ dan OH- seperti teori Arrhenius, aseptor donor ion proton H+, teori Bronsted-Lowry, aseptor donor pasangan elektron, teori asam basa Lewis, atau aseptor donor ion oksida. Perubahan-perubahan pada reaksi kimia. Perubahan-perubahan yang dapat diamati dalam suatu reaksi kimia antara lain. Yang pertama, terbentuknya gas sebagai produk reaksi. Secara sederhana, dalam reaksi kimia, adanya gas yang terbentuk ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung dalam larutan yang direaksikan. Adanya gas dapat diketahui dari baunya yang khas, seperti asam sulfida dan amonia yang berbau busuk. 2. Perubahan suhu larutan. Reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam bentuk panas disebut dengan reaksi eksotermis, sedangkan reaksi yang menyerap energi panas disebut reaksi endotermis. Reaksi kimia terjadi pada suatu ruang yang kita sebut dengan sistem. Tempat di luar sistem disebut dengan lingkungan. Pada reaksi eksotermis, terjadi perpindahan energi panas dari sistem ke lingkungan. Sedangkan pada reaksi endotermis, terjadi perubahan energi panas dari lingkungan ke sistem. 3. Terjadinya pembentukan endapan.
Ketika mereaksikan dua larutan dalam sebuah tabung reaksi, kadang-kadang terbentuk suatu senyawa yang tidak larut dan berbentuk padat, serta terpisah dari larutannya. Padatan itu disebut dengan endapan atau presipitat. 4. Perubahan pH larutan. pH larutan dapat berubah akibat faktor-faktor yang mempengaruhi pH air, seperti suhu, konsentrasi senyawa organik dan anorganik, konsentrasi karbonat dan bikarbonat, serta konsentrasi CO2 di dalam air. 5. Perubahan warna pada larutan. Adanya warna pada suatu senyawa menunjukkan bahwa reaksi kimia dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna. Warna pada sebuah senyawa berhubungan erat dengan energi yang diserap oleh elektron-elektron suatu atom logam pada senyawa tersebut. Atom-atom yang bermuatan listrik dinamakan dengan ion. Logam-logam dengan karakteristik seperti ini dalam sistem periodik unsur digolongkan sebagai logam transisi. Poin ketiga, pada percobaan ini ada 8 jenis tipe reaksi kimia yang dapat kita amati. Yang pertama, reaksi oksidasi logam. Kedua, reaksi asam basa ion Pb2+. 3. Reaksi reduksi Cu2+ dalam fasa padat dan larutan. 4. Perubahan warna indikator reaksi asam basa. Kelima, kesetimbangan ion kromat CrO4 2- dan dikromat Cr2O7 2-. Yang keenam, reaksi disproporsionasi hidrogen peroksida. Ketujuh, reaksi reduksi kalium permanganat. Dan yang kedelapan, reaksi metatesis. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi logam. Reaksi reduksi oksidasi adalah reaksi yang mengandung peristiwa reduksi dan oksidasi, atau reaksi perubahan bilangan oksidasi. Reaksi ini tidak dapat terjadi dengan sendiri-sendiri. Jika elektron dilepaskan, maka harus ada yang menerima elektron. Pada reaksi oksidasi logam ini, potongan logam yang direaksikan dengan larutan asam akan menimbulkan gelembung dan menyebabkan logam menjadi berkarat. Hal ini terjadi karena pada logam terjadi reaksi oksidasi. Pada logam Mg dicampurkan dengan larutan CuSO4 menghasilkan MgSO4 dan padatan Cu. Reaksi ini berlangsung spontan karena munculnya gelembung di sekitar Mg dan tabung reaksi. Warna CuSO4 menjadi keruh dan adanya endapan. Pada logam Zn, ketika ditambahkan dengan larutan HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Reaksi ini juga berlangsung spontan dengan munculnya gelembung-gelembung gas yang membentuk larutan ZnCl2. Selanjutnya pada logam Cu direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali ditambah 2 Ag. Reaksi ini juga berlangsung spontan karena membentuk endapan Ag dan larutan CuNO3 2 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi asam basa ion Pb. Di sini kami melakukan 2 kali percobaan, yaitu yang pertama kami mereaksikan timbal nitrat dengan larutan Ki, dan yang kedua kami mereaksikan timbal nitrat dengan larutan NaC2H3O2. Di mana pada saat kami mereaksikan timbal nitrat dengan Ki menghasilkan endapan warna kuning, sedangkan pada saat kami mereaksikan timbal nitrat dengan NaC2H3O2 menghasilkan endapan putih. Endapan kuning sendiri dihasilkan karena timbal nitrat bereaksi dengan Ki menghasilkan PbI2 yang menghasilkan endapan kuning. Berdasarkan literatur, jika endapan kuning ini kami panaskan di dalam air yang mendidih, maka warnanya akan berubah menjadi bening. Sedangkan ketika kami diamkan kembali, dia akan berubah kembali menjadi warna ke bentuk semula atau ke warna kuning. Ini dikarenakan karena hasil kali ionnya lebih besar daripada tetapan hasil kali kelarutan, atau QSP lebih besar daripada KSP. Ini artinya larutan ini melewati jenuh atau lewat jenuh. Sama seperti reaksi antara timbal nitrat dengan Ki tadi, begitu juga dengan PbNO3 direaksikan dengan Na
C2H3O2 menghasilkan endapan putih, yaitu endapan putih itu sendiri merupakan PbC2H3O2 dua kali. Sama seperti alasannya sama, yaitu Qsp lebih besar dari Ksp. Maka dari itu terbentuk endapan berwarna putih. Nah, reaksi kimia selanjutnya adalah reaksi reduksi Cu2+ dalam fasa padat dan larutan. Ion Cu2+ dalam fasa padat dan larutan ditambahkan dengan larutan iot akan mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Reaksi ini ditandai dengan perubahan warna larutan berubah menjadi gelap atau kehitaman. Seperti yang kita lakukan pada percobaan yang lalu, yaitu CuSO4 5H2O ditambah Ki padat sebelumnya berwarna putih, setelah dicampurkan, Ki padat berubah menjadi coklat, lalu hitam kecoklatan. Perubahan warna terjadi, menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Yang selanjutnya, larutan CuSO4 berwarna biru, larutan Ki berwarna putih. Setelah keduanya dicampurkan, terdapat perubahan warna menjadi coklat di bagian atas larutan dan lama-kelamaan terdapat endapan coklat. Kenapa perubahan warna kedua reaksi tersebut berbeda? Dikarenakan CuSO4 yang pertama larutannya adalah CuSO4 5H2O, sedangkan yang satunya CuSO4 aqueous. Dan larutan yang ditambahkan yang CuSO4 5H2O ditambahkan Ki yang solid, sedangkan yang CuSO4-nya ditambahkan Ki aqueous. Dikarenakan hal itu, makanya terjadi perbedaan perubahan warna pada reaksi reduksi Cu2+ dalam fasa padat dan larutan. Percobaan keempat, yaitu mengamati perubahan warna indikator reaksi asam basa. Pada percobaan ini, kita menggunakan dua jenis larutan yang berbeda, yaitu larutan CaOH 2 kali dan larutan NH3. Pada larutan CaOH 2 kali, dengan penambahan indikator PP, terjadi perubahan warna menjadi mirabella. Setelah penambahan H2C2O4, terjadi perubahan warna menjadi putih. Persamaan reaksi yang dihasilkan dari percobaan ini yaitu H2C2O4 ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CaC2O4 ditambah 2H2O. Pada larutan NH3, tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Ketika ditambahkan indikator PP, warna larutan tetap bening. Bahkan ketika ditambahkan dengan CH3COOH, tidak ada terjadi perubahan. Reaksi yang dihasilkan dari percobaan ini yaitu CH3COOH ditambah NH3 menghasilkan NH4+ ditambah CH3COO-. Kesetimbangan ion kromat dan dikromat. Kesetimbangan dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang di dalamnya semua gaya, proses, atau kecenderungan yang ada tepat diimbangi oleh gaya, proses, atau kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan arah. Dalam ilmu kimia, kesetimbangan yang terjadi dengan potensial kimia berlangsung secara konstan karena tidak ada perubahan energi bebas. Ion kromat dan ion dikromat yang digunakan pada praktikum kali ini berasal dari senyawa kalium kromat dan kalium dikromat. Kedua ion merupakan garam oksi senyawa kromat yang larut baik dalam air. Keberadaan ion oksi kromat dan dikromat dalam larutan sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Pada percobaan larutan kalium kromat dan kalium dikromat, di mana pada saat ditambahkan asam klorida menghasilkan perubahan warna dari warna kuning ke jingga dan pH-nya mengalami perubahan. Dan begitu juga dengan larutan kalium kromat dan kalium dikromat ditambahkan dengan natrium hidroksida. Terjadi perubahan warna dari warna kuning ke jingga dan pH-nya mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan adanya reaksi kimia yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi disproporsionasi hidrogen peroksida. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang praktikum atau percobaan yang kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu reaksi disproporsionasi atau kita kenal juga sebagai reaksi autoredoks.
Reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks merupakan suatu reaksi redoks di mana reduktor dan oksidator merupakan zat yang sama. Jadi, suatu zat ini akan mengalami reduksi sebagian dan oksidasi sebagian. Zat yang kita gunakan sebagai autoredoks sekarang dalam praktikum reaksi disproporsionasi ini yaitu hidrogen peroksida. Dia akan terurai menjadi H2O dan iO2 jika direaksikan dengan imin. Jadi reaksi kimia yang kami dapatkan pada saat mereaksikan hidrogen peroksida dengan imin yaitu terjadinya perubahan warna dari warna bening menjadi warna kuning, dan juga terdapat adanya gelembung-gelembung gas di tepi-tepi tabung reaksi, dan pada saat kami memegang tabung reaksi terjadi perubahan suhu di mana suhunya meningkat atau menjadi panas. Itulah hasil reaksi kimia yang kami dapatkan pada saat percobaan mengenai reaksi disproporsionasi hidrogen peroksida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi reduksi kalium permanganat. Kalium permanganat merupakan salah satu oksidator kuat yang banyak digunakan dalam reaksi-reaksi kimia. Mn2+ dapat membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi yang sangat bervariasi dan dapat mengubah warna larutan yang direaksikan. Pada percobaan reaksi reduksi kalium permanganat, larutan kalium permanganat ditambahkan dengan larutan H2C2O4 ditambah dengan H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2MnSO4 ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Warna KMnO4 hilang dalam selang waktu 30 detik untuk tetesan pertama. Reduktor H2C2O4 dapat mereduksi ion MnO4. Reaksi kimia yang terjadi adalah perubahan warna pada KMnO4. Selanjutnya adalah larutan KMnO4 ditambahkan dengan 5Fe ditambah dengan H2SO4 menghasilkan 5FeSO4 ditambah 2MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah 8H2O. Nah, pada reaksi ini, warna kalium permanganat tidak mengalami perubahan sama sekali. Dia tetap berwarna ungu. Percobaan ke-8 yaitu reaksi metatesis. Reaksi metatesis adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi dan menghasilkan pembentukan produk dengan jenis ikatan yang sama. Reaksi ini dapat digambarkan melalui skema AB ditambah CD menghasilkan AD ditambah CB. Pada percobaan ini, kita menggunakan dua jenis larutan yang berbeda, yaitu sodium karbonat Na2CO3 dan sodium sulfit Na2SO3. Pada pengamatan sodium karbonat Na2CO3 ketika ditambahkan dengan HCl menghasilkan gelembung gas dari CO2 dan temperatur yang naik. Persamaan reaksi dari percobaan ini yaitu Na2CO3 ditambah 2HCl menghasilkan 2NaCl ditambah H2O ditambah CO2. Selanjutnya, ketika sodium sulfit Na2SO3 direaksikan dengan HCl, maka akan menimbulkan bau. Reaksi dari percobaan ini yaitu Na2SO3 ditambah 2HCl menghasilkan 2NaCl ditambah H2O ditambah SO2. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya berikan dan teman-teman saya berikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa reaksi kimia dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada reaksi asam basa dan ada reaksi redoks. Dan reaksi kimia sendiri ditandai dengan adanya perubahan dari pencampuran dua reaksi atau lebih, baik terjadinya perubahan warna, perubahan suhu, perubahan bau, atau adanya endapan atau adanya gas. Maka dengan hasil percobaan ini, kita dapat menuliskan sebuah persamaan reaksi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian akhir presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.